Halo Pak Rehan. Malam Mr. Tan. Ini bukan Tuan Rehan, tapi ini Herman. Oh maaf, saya pikir ini adalah nomor Indonesia Rehan. Ada apa Bapak Herman menelpon saya malam-malam? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sebelumnya kita belum pernah ketemu. Tapi saya sering mendengar nama Mr. Tan dari Rehan, bisnis partner saya. Dan tujuan saya menelpon Mr. Tan adalah saya ingin menyampaikan suatu informasi yang sangat penting. Informasi apa itu? Saya ingin kasih tahu ke Mr. Tan, jika interior desain kantor Mr. Tan udah dijual sama Rehan ke perusahaan lain di Indonesia. Tidak mungkin itu. Pak Rehan adalah rekan bisnis saya yang sangat jujur. Mengapa Bapak bisa bicara seperti itu? Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, jika dia menjualkannya ke perusahaan yang lain. Keterlaluan Rehan. Saya akan tuntut dia. Iya, silakan aja tuntut dia. Tapi saya minta tolong sama Mr. Tan, jangan kasih tahu ke siapapun juga tentang percakapan kita. Ini rahasia. Tenang saja Pak Herman. Saya tidak akan membicarakan kepada Rehan. Saya berterima kasih karena Anda telah memberikan informasi kepada saya. Oke, selamat malam. Gampang banget. Just lagi. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Apa betul ini rumahnya Pak Rehansa? Iya, betul. Apa udah ada kabar dari ibu saya? Apa ibu saya sudah ditemukan, Pak? Maaf, Bu. Kami mau bertemu dengan Pak Rehansa. Ya udah kalau gitu silakan masuk, Pak. Makasih, Bu. Tunggu sebentar ya, Pak. Baik, Bu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana? Ada perkembangan pencarian ibu mertua saya itu? Maaf, Pak Rehan. Kami datang dengan masalah lain. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan ibu mertua Anda. Apa? Lalu, Ini. Pak, kalau begitu saya ditahan. Anda kami tangkap dengan dugaan telah melakukan penipuan. Astagfirullah. Tapi apa tuduhannya? Apa kesalahan saya? Anda telah dilaporkan oleh sebuah perusahaan di Hong Kong. Anda dituduh telah melakukan penipuan dengan menjual desain Anda ke perusahaan lain. Saya tidak mungkin melakukannya, Pak. Karena saya tidak melakukannya, Pak. Maaf, Pak Rehan. Sebaiknya Anda berikan keterangan di kantor. Ayo, Anda ikut kami. Pak, ini pasti ada kesalahan, Pak. Saya yakin suami saya nggak bersalah, Pak. Astaga! Rehan! Ada apa ini? Hei! Lepaskan! Lepaskan anak saya! Ada apa ini? Saya anaknya saja mau menangkap anak saya. Anak saya bukan penjahat. Sebaiknya kalian segera pergi dari rumah saya. Pergi! Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Anak Ibu harus menjalani pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya tidak akan mengizinkan anak saya pergi kemanapun juga. Karena dia sama sekali tidak pernah berbuat jahat. Anda pasti salah orang. Pak Rehan tetap kami bawa ke kantor polisi. Nanti apabila dalam keterangannya dia tidak bersalah, maka Pak Rehan tidak akan kami tahan. Ayo Pak, baru kali. Tidak, Rehan. Kamu tidak boleh meninggalkan Ibu Rehan. Ibu, Najwa, aku yakin aku tidak salah dan ini pasti ada kesalahan. Tolong, jangan menambah masalah lain. Doakan aku saja. Semoga aku bisa cepat pulang. Ya Najwa, doakan aku ya.
Gak nyangka ya kita punya tetangga kriminal. Iya, ganteng-ganteng kok. Ditangkep ya sama polisi. Cukup! Tutup mulut kalian semua! Anak saya itu bukan penjahat! Tahu nggak? Anak saya itu bukan penjahat! Istighfar, Bunda. Wih, emaknya galak banget. Iya, kayak macan. Iya. Diam kalian semua. Asal kalian semua ini tahu, anak saya itu anak yang sangat baik. Dan kami semua berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Anak saya jadi seperti itu. Itu gara-gara istrinya. Dia telah memberikan jampi-jampi kepada anak saya. Dia ini adalah penjahat yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim, Bunda. Apa yang Bunda katakan itu nggak benar. Saya nggak pernah menggunakan jampi-jampi, Bunda. Kalau kamu memang benar tidak pernah mempergunakan jampi-jampi kepada Rehan, lalu kenapa Rehan selalu saja terkena musibah? Rehan dipecat dari kantornya. Sekarang Rehan hidup miskin di rumah yang seperti ini. Dan tadi kamu lihat sendiri, Rehan ditangkap polisi. Dan itu semua karena jampi-jampi kamu, Najwa. Anak saya hanya jadi korban dari jampi-jampi kamu. Masa hijab suka guna-guna? Iya. Percuma dong pakai hijab ya. Buka aja udah, buka. Udah Ibu ah. Ya Allah, dosa apa yang telah hamba lakukan hingga harus menghadapi penghinaan sekejam ini? Ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada hamba sehingga hamba dan suami bisa menjalani ujian ini dengan ikhlas. Demi Allah, Pak. Tidak pernah saya menjual desain saya pada pihak lain, Pak. Selain klien saya yang dari Hong Kong. Apa Anda bisa membuktikan kalau Anda tidak menerima kiriman uang dari perusahaan lain sehubungan dengan penjualan desain Anda? Tentu bisa. Saya bisa buktikan, Pak. Baik, kita akan cek secara online untuk membuktikan kebenarannya. Bisa pinjam komputernya, Pak? Boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Astagfirullah. Saya tidak pernah bertransaksi seperti ini. Transaksi ini dari mana asalnya? Saudara Rehan, semua bukti-bukti sudah jelas. Anda telah melakukan penipuan terhadap klien Anda di Hong Kong. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan data-data perbankan milik Anda. Astagfirullah. Saya tidak pernah melakukannya. Saya rasa ada orang yang menjebak saya, Pak. Saya yakin betul transaksi ini bukan dari saya. Pasti diatur seseorang, Pak. Kita akan selidiki kasus ini sampai tuntas. Tapi untuk sementara, Anda harus kami tahan. Maafkan aku, Najwa. Lagi-lagi aku memberikan beban padamu. Tapi kamu harus percaya, aku tidak melakukan penipuan atau kejahatan apapun, Najwa. Kau hadir kembali. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami. Limpahkanlah pada kami kesabaran yang tiada batas. karuniakan kami dengan sikap kerendahan hati. Berikanlah kami kekuatan dan keyakinan untuk terus bersama.
Kuatkanlah semangat kami untuk kami memperbaiki keadaan masalah yang kami hadapi ini. Cinta di langit Taj Mahal. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah tanpa petunjuk-Mu. Kami buta tanpa bimbingan-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang disenangi suamiku. Jadikanlah aku suami yang disenangi istri. Ya Allah, Kami mohon segala harapan. Kami pasrah dengan keputusan. Amin. Amin, Amin ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Ibu Priyanka, mau apa lagi dia? Aku harus bisa menahan diri. Soalnya aku belum bisa membuka sandiwara aku sebelum semua rencana itu berhasil. Ibu Priyanka itu terlalu emosional. Nanti dia bisa mengacaukan semuanya. Mau apa lagi sih, Ibu? Aku udah capek sama Ibu. Priti, Ibu mohon. Tolong jangan tutup teleponnya, Nak. Ini mengenai Rehan. Gak usah pakai Rehan sebagai alasan, Bu. Gak ada yang perlu aku dengar dari Ibu. Ibu ngerti? Ibu mohon, kamu jangan keras kepala dulu, Priti. Ibu bersungguh-sungguh. Rehan telah ditangkap oleh polisi. Rehan ditangkap polisi. Apa yang terjadi, Bu? Rehan telah difitnah seseorang, Priti. Rehan dituduh telah melakukan penipuan yang tidak pernah dilakukan, Priti. Kamu kan tahu, Rehan itu anaknya baik. Dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun juga. Ini semua gara-gara Najwa. Setelah dia menikah dengan Najwa, Rehan jadi berubah, Priti. Kasihan Rehan. Dia pasti sangat terpukul. Priti, Ibu tidak tahu harus ngomong dengan siapa lagi selain kamu. Lalu sekarang gimana keadaannya Kak Najwa? Priti, kamu jangan memikirkan Najwa. Yang harus kamu pikirkan itu perasaan Ibu. Priti, kamu kan tahu penjahat sebenarnya itu adalah Najwa. Cukup, Bu. Jangan menghina Kak Najwa lagi. Udah dulu ya. Aku harus kerja. Aku harus ketemu sama ayah Razak Abdurrahman. Dia pasti tahu cara mengatasi masalah ini. Permisi Pak, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Bapak Razak Abdurrahman. Suruh dia masuk sekarang. Baik Pak. Akhirnya dia berani muncul di sini. Saya Bambang, Pak. Saya mau nganterin bunga ini, Pak, titipan dari orang. Jadi, Bapak menerima saya di perusahaan Bapak? Pak Bambang. Razak Abdurrahman. Orang yang kamu cari-cari. Jadi apa maksudnya dengan semua ini? Saya hanya ingin melihat perbuatan jahat apa lagi yang akan kamu lakukan pada saya. Anda menganggap saya jahat. Apa Anda lupa? Semua teror-teror yang Anda lakukan sudah membuat keluarga saya panik dan ketakutan. Jangan lihat akibatnya. Tapi kamu harus tahu apa sebabnya. Saya tidak peduli, Pak. Buat saya, Anda tetaplah penjahat. Karena cuma penjahat yang bisa melakukan kejahatan terhadap orang lain. Jadi kamu menyesal. Sudah menerima penjahat sebagai karyawan kamu. Anda sudah benar-benar keterlaluan. Anda sudah berani menipu saya dan semua orang yang ada di sekitar saya. Hati Anda benar-benar kejam. Anda salah. Bukan hati saya yang kejam.
tapi hati ayah kamu. Atau mungkin ibu kamu. Anda tidak punya hak untuk melecehkan keluarga saya. Bahkan Anda tidak lebih baik dari papi saya. Buktinya, Anda tega menculik mantan istri Anda sendiri. Bahkan Anda tega menyakiti putri Anda sendiri. Anda tidak mempunyai bukti. Tidak ada bukti yang kuat Anda menuduh saya. Saya tidak perlu bukti. Oh. Atau jangan-jangan ini memang rencana kamu untuk mengkambing hitamkan saya. Anda tidak beda dengan ular. Anda sangat licik. Ular yang paling jahat itu adalah ibu kamu. Kamu biarkan dia tinggal di rumah kamu dan dia berkembang biak. Saran saya, Ali, hati-hati. Justru kamu yang akan dipatok oleh ular tersebut. Cukuplah, Razak. Anda tidak berhak untuk melecehkan keluarga saya. Dan saya sarankan kepada Anda, hati-hati. Karena saya bisa membuat Anda membayar mahal atas apa yang sudah Anda lakukan. Silahkan Anda lakukan. Tapi Anda akan membayar mahal atas kejahatan dan perbuatan Anda nantinya. Saya sama sekali tidak takut dengan ancaman Anda. Kejahatan Anda sudah terlalu banyak, Pak Razak. Dan ingat, ini saatnya untuk dikalkulasi. Dan saya sendiri akan berhadapan dengan Anda. Ancaman kamu cukup menyeramkan. Tapi saya tidak pernah takut dengan ancaman apapun juga. Ingat sekali lagi, kamu tidak mempunyai bukti apapun. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya tidak perlu bukti apa-apa. Karena cuma Anda, satu-satunya orang yang bisa melakukan kejahatan seperti itu. Tidak ada lagi orang lain. Dengar, Ali. Kamu harus mencabut tuduhan kamu. Dan kamu tulis di semua media cetak bahwa kamu sudah mencemarkan nama baik saya. Bapak Razak, nama saya Aldi. Saya pantang untuk mencabut tuduhan itu. Tapi saya bisa berbaik hati. Asalkan Anda membawa Ibu Hasna ke hadapan saya sekarang. Sekarang, kamu sudah menabuh genderang peperangan. Terima risikonya. Kamu harus bayar mahal. Tunggu! Anda pikir Anda bisa keluar begitu saja? Silahkan hentikan saya. Saya terima undangan perangnya Bapak Razak Abdurrahman. Saya, Aldi Haryokusumo Diningrat, tidak pernah takut dan siap menghadapi Anda.